nyapa-nyapa nggak apa-apa. Adik-adik sekalian, kalaupun pada saat Masukku nggak kak langsung dibuat di grup dan di share ke grup masing-masing di web masuknya. Biar jadinya ternyata jam 8 karena ada kondisi tertentu. Isi Alkitab adalah firman Allah yang esa. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Isi Alkitab adalah firman Allah yang ada. Orang yang mendengarnya akan berbahagia. Iya memang. Mi do re le mi re do akan berbahagia. Iya. Bahagia. Isi Alkitab adalah dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus
mana dek linknya dek? Menyangkal kau kemampuan kau. Kau udah disetting. Apa kabar bocah? Cepatlah. Dari tadi 5 menit. Sisi 5 menit. Semua kan berangkat lama itu aku yang di bawah ini. Dua mobil. Mungkin. Karena kalau kalian bisa pindah. Ini. Iya. Nggak cat ya? Enggak. Makanya ini geserkan aja lah, pinggirkan. Kakak kan lebih tinggi, kakak lebih nampak. Iya sebenarnya karena urutan acaranya di situ. Iya bisa. Kak Eli nanti pakai ini aja. Kau di tengah kau. Enggak di sini katanya tadi. Di tengah pun bisa, enggak ada masalahnya. Bukan harus Udah bisa lah. bawa acara. Oke. Cek. Cepat Kak Ele. Menang lah. Udah. Kira cek juga. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap bersuka cita kah? Masih
tetap bersuka-cita. Iya, hari ini kita akan terus memuji Tuhan meskipun kita tidak jumpa, adik-adik semua ada di rumah. Kita akan terus memuji Tuhan, kita akan bernyanyi memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan. Kita akan terus bernyanyi, aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama menyanyikannya. Iya, buat adik-adik sekalian, karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami mengucap terima kasih Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami sampai pada saat ini, di mana Tuhan kebersyukuran kami dan ucapan terima kasih kami kepadamu kami panjatkan melalui ibadah yang kami laksanakan pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu HKBP Damai, di mana Tuhan kami memuji Engkau dan memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Walaupun Tuhan tidak seperti biasanya kami bisa bergabung bersama di dalam memuji Engkau, di dalam memuliakan Engkau di rumah ibadah-Mu ini. Oleh karena situasi yang terjadi pada saat ini membuat Tuhan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu bersekolah, baik itu bekerja ataupun beribadah, harus kami lakukan Tuhan dengan terbatas, terkhusus pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami tidak bisa bertatap muka dengan adik-adik kami sekolah minggu HKBP Damai. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Damai di tempat ini hanya bisa memandu mereka di dalam ibadah di rumah mereka masing-masing melalui siaran langsung yang kami laksanakan di rumah ibadah-Mu ini Bapa. Bapa, dalam situasi COVID pada saat inilah yang membuat kami harus melakukan itu untuk mempersempit yang namanya penyebaran virus
yang terjadi di dunia, terkhusus negara kami, negara Indonesia. Di dalam doa kami pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati para tenaga medis, para dokter, serta memberikan mereka hikmat bahkan pengetahuan kebijaksanaannya daripadamu Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa memikirkan apa yang harus dilakukan supaya Tuhan yang namanya virus ini hilang dari tengah-tengah dunia ini, agar aktivitas kami seperti biasanya bisa kami lakukan dengan baik tanpa kekurangan satu apapun juga Bapa. Kami sudah rindu datang kepadamu Bapa bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan anak sekolah minggu di HKBP Damai ini. Tapi kami yakin dan percaya suatu saat nanti Engkau akan pertemukan kami kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan penuh dengan sukacita yang daripadamu. Untuk itu Tuhan, selama beberapa bulan ini kami tidak bisa berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu, bahkan dengan orang tua mereka yang biasanya kami lakukan berkumpul bersama beribadah di rumahmu. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang kami dapat bertemu kembali seperti biasanya setiap hari Minggu di dalam ibadah kami. Bapa di sorga, ibadah kami sudah kami mulai dengan memuji Engkau dengan lagu puji-pujian. Sebentar lagi Tuhan kami akan sempurnakan dengan memuliakan Engkau akan firman yang akan dikumandangkan oleh hamba-Mu. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu sehingga firman yang akan dikumandangkan nanti dapat dikumandangkan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami sebagai pendengar serta adik-adik sekolah minggu kami yang mendengar di rumah mereka masing-masing dapat melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Iya, masih semangat adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi? Masih semangat Kak. Oke, kita akan terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi andai kata aku berikan. Pengakuan iman rasuli kita, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Iya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Huta Gaul. Nah, kita akan bernyanyi, isi Alkitab adalah firman Allah yang esa. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Iya, sehat, sukacita, dan luar biasa. Baik, pada minggu ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita semuanya, sekalipun adik-adik tidak bisa dapat hadir di tengah-tengah gereja ini, tapi yakin Roh Tuhan senantiasa mengajar kita. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayat 31. Demikian dikatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang berayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa
Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kuasanya dan dengan perkataannya. Tahu berapa hari lamanya Tuhan Allah menciptakan? 6 hari lamanya. Masih ingat adik-adik semuanya hari apa? Hari pertama apa yang dia ciptakan? Hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan 6? Iya. Adik-adik sekalian, kita coba mengingat kembali bahwa pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu yang biasanya kita ucapkan waktu kita liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi Allah lebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Di mana langit dan bumi tempat dari semua yang Tuhan ciptakan. Lalu hari kedua Tuhan itu menciptakan cakrawala, di mana cakrawala ini memisahkan antara udara dan air. Inilah yang menandakan adanya musim. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada musim salju, dan lain sebagainya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Apa itu? Yaitu matahari, bulan, dan bintang. Lalu pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di udara dan di air. Ada ikan di laut, ada burung di udara. Ya, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 atau hari terakhir? Karena manusia itulah yang akan mendiami bumi ini. Manusia itulah yang akan memelihara, merawat bumi ini. Manusia itulah yang akan mengembangkan ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan Allah menciptakan manusia dengan akal budi, ya, dengan pikiran, dengan kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapa itu manusia yang pertama? Iya, Adam. Dari mana Adam diciptakan? Ya, dari debu tanah. Dari debu tanah. Mengapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Ya, karena manusia itu tidak abadi. Pada waktunya dia akan kembali menjadi tanah. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan oleh manusia kalau toh dirinya menjadi tanah. Nah, adik-adik sekalian, kalau Tuhan menciptakan seluruh yang ada di dunia ini dengan kuasa firman-Nya, tapi kalau manusia tidak, Tuhan itu berkarya. Dia membentuk manusia itu menjadi baik, utuh, sempurna. Lalu kemudian setelah Allah membuat gambar manusia itu, lalu Tuhan memberi napas kehidupan. Itu sebabnya manusia bisa hidup. Adik-adik sekalian, Tuhan membentuk manusia menyerupai gambar Allah. Gambar Allah itu artinya bahwa manusia punya hubungan yang kuat, pribadi yang kuat dengan manusia. Bukan lantas kalau kita lihat misalnya ada orang Afrika, orang Cina, orang Indonesia, orang Batak, lalu berbeda-beda, ada kulit hitam, ada kulit putih, lalu kita bertanya, loh, apa memangnya wajah Tuhan itu beraneka ragam, berwarna-warna? Nah,
Adik-adik sekalian, bukan demikian maksudnya. Kalaupun dikatakan menyerupai gambar Allah, itu artinya bahwa di dalam diri manusia itu ada rupa Allah, ada kuasa Allah, ada ilahi Allah, ada gambar Allah yang boleh dilihat oleh setiap orang. Sehingga firman Tuhan ada mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah rupa Allah? Jadi bukan menunjuk kepada warna bentuk manusia itu, tidak. Adik-adik sekalian, Adam diciptakan dari debu tanah. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa Adam hidup sendirinya di Taman Eden, lalu Tuhan melihat manusia itu tidak sempurna, tidak baik, hanya laki-laki yang Tuhan ciptakan atau hidup di Taman Eden. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang sepadan dengan Adam, yang setara, yang menjadi penolong bagi Adam, supaya Adam menemukan jati dirinya, supaya Adam tidak menyombongkan dirinya. Tetapi bila Tuhan menciptakan perempuan itu di sampingnya, itu berarti bahwa Adam harus mengasihi istrinya. Adam harus berbuat yang baik kepada istrinya. Makanya ketika Adam sedang tertidur, Tuhan mengambil dan membentuk perempuan itu dari tulang rusuk Adam. Lalu jadilah manusia yang baru, yaitu Hawa. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan menciptakan, ada cakrawala, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada binatang darat, ada laut dan di udara. Lalu Allah menciptakan manusia. Itulah kesempurnaan dari semua ciptaan Tuhan. Jadi tidak boleh misalnya kalau kita berkata, Tuhan engkau ciptakan nyamuk ya, apakah kira-kira nyamuk ini menguntungkan bagi saya? Jangan demikian katakan. Apapun yang Tuhan ciptakan di dunia ini, termasuk virus yang sedang terjadi, tujuannya adalah supaya manusia itu tidak menyombongkan diri, tapi manusia lebih rendah dan selalu bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Konon katanya Taman Eden ini begitu indah, seperti Taman Firdaus katanya. Karena apa? Karena seluruh atau sekeliling taman itu dipenuhi tumbuhan, binatang-binatang, sungai dan lain sebagainya. Nah, dengan tujuan supaya semua ciptaan Tuhan itu bersahabat, supaya semua ciptaan Tuhan hidup berdampingan, supaya semua ciptaan Tuhan saling memberi, memerlukan, ya. Jadi tidak lantas misalnya kalau Tuhan menciptakan domba, jerapah, ular dan lain sebagainya, loh kok Tuhan ciptakan itu ya? Bukankah binatang-binatang buas itu akan menjadi malapetaka bagi manusia? Jangan kita memandang semua ciptaan Tuhan dari pikiran kita, tapi kita harus melihat bahwa Tuhan menciptakan semua indah dan hidup berdampingan. Nah, adik-adik sekalian, itulah arti penciptaan. Jadi semua saling melengkapi. Nah, kalau Tuhan tidak ciptakan misalnya ayam, kapan manusia ini merasakan daging ayam ya? Kalau Tuhan tidak menciptakan padi, kapan manusia bisa hidup menikmati beras, nasi? Nah, itu artinya bahwa semua
saling melengkapi. Dari semua ciptaan Tuhan saling membutuhkan. Oleh karena itu, satu hal yang Tuhan inginkan adalah bagaimana supaya setiap orang hidup berdampingan di tengah-tengah ciptaan Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, lalu kemudian Adam dan Hawa memberi nama semua tumbuh-tumbuhan, memberi nama semua binatang yang ada yang Tuhan ciptakan. Itu artinya di mana tadi Tuhan mengatakan Tuhan memberi kuasa kepada mereka untuk menyebutkan dan memberi nama. Lalu Tuhan memberkati, menguduskan semua ciptaannya, karena semua ciptaan Tuhan itu adalah baik, adalah baik di mata Tuhan. Jadi kalau ada kita temukan orang yang berkaki satu, berkaki tiga, bertangan tiga, atau tidak punya mata, tidak punya anus, jangan katakan Tuhan gagal. Oh, itu salah. Kalau Tuhan ciptakan ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang idiot, lalu kita katakan, oh kenapa ada orang idiot, lalu kita mengatakan Tuhan gagal. Oh tidak. Tuhan mengatakan Dia melihat semua ciptaannya itu baik dan amat baik. Itu artinya semua sempurna, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia, bukan, tapi kehendak Tuhan. Lalu kemudian manusia tidak dapat bertahan hidup lama karena di Taman Eden mereka telah melanggar perintah Tuhan. Mereka melakukan dosa yang Tuhan larang, yaitu dengan memakan buah pohon kehidupan yang baik, yang benar. Adik-adik sekalian, akibat dosa itu maka mereka mengetahui mereka telanjang. Mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Adik-adik sekalian, kita akan melihat cuplikan dari video berikut ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan. Video singkat di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Yang pertama adalah bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, manusia diberi kuasa
atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas segala binatang. Jadi kita boleh menguasai ciptaan Tuhan, tapi tidak boleh memusnahkannya. Yang ketiga, Allah memberkati mereka, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan dan berkuasa. Jadi atas kelangsungan bumi ini, Tuhan memberkati manusia dan memberkatinya untuk beranak cucu. Yang keempat, Allah memberi ciptaan yang lain sebagai kebutuhan hidup. Jadi agar manusia dapat bertahan hidup di dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan makanan yang baik bagi manusia. Dan yang kelima, Allah melihat semua ciptaan itu adalah baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada minggu ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu yang berasal dari debu tanah. Biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup kami harus menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, dan kami menjadi pembawa kabar Injil dan kebaikan kepada seluruh ciptaan. Berkati kami semuanya Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Ya Tuhan kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, yaitu Tuhan Allah menciptakan seluruh isi dunia ini selama berapa hari tadi? 6 hari. Iya, selama 6 hari. Terus ketika Tuhan sudah ciptakan semuanya itu, Tuhan bilang apa? Masih ingat? Dikatakan Tuhan adalah sungguh amat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan bilang sungguh amat baik. Oke, adik-adik, kita mari datang kepada Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dengan bernyanyi Loas Ro Tuau Dadana. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera. Amin. Salam buat kita semuanya, buat anak-anak kami di rumah. Shalom. Oras. Ya, bagi Bapak Ibu jemaat dari WIK PNK yang sudah ada di luar, kami persilakan untuk masuk mengambil tempat yang sudah disediakan. 2 dosa bangku, pinggir ke pinggir.